Bawang. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah Bapak luangkan untuk wawancara ini. Saya Andika Buraibawa dan rekan saya Evo Bandung Prilio. Kami dari Universitas Tulungagung ingin melakukan wawancara terkait usaha yang Bapak jalankan sebagai bagian dari tugas kami. Izinkan kami mulai wawancaranya. Untuk pertanyaan utama, berapa jumlah tenaga kerja yang ada di perusahaan hidroponik Anda dan berapa divisi dalam struktur organisasi perusahaan? Ada tiga orang, satu owner, satu produksi, dan satunya pemasaran dan konten kreator. Ya. Yang kedua, bagaimana proses dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan hidroponik ini? Apakah ada kualifikasi khusus yang diperlukan? Untuk klarifikasi tidak terlalu ada, hanya saja yang penting bisa bertani dan yang satunya bisa membuat konten. Terus yang ketiga, bagaimana Anda memastikan keseimbangan antara permintaan pasar dan kapasitas produksi sayur hidroponik? Gimana? Bagaimana Anda memastikan keseimbangan antara permintaan pasar dan kapasitas produksi sayur hidroponik? Untuk pasar kita lihat musim ya, biasanya hidroponik itu kalau musim hujan itu permintaan pasar banyak. Nah itu kalau musim panas itu permintaan pasar agak berkurang. Jadi untuk produksinya ya kita menyesuaikan di musim hujan kita produksinya besarkan, kalau musim panas produksinya kita kurangi. Terus bagaimana perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan sayur hidroponik yang tiba-tiba seperti saat musim tertentu atau pandemi? Nah itu tadi yang saya katakan tadi, kalau musim panas kita kurangi produksi, kalau kita musim hujan kita maksimalkan produksinya. Apa pendekatan utama Anda dalam menetapkan harga sayur hidroponik mengingat biaya produksi dan persaingan pasar? Kita menjual kualitas ya, kualitas hidroponik sama kualitas sayur konvensional itu berbeda. Pasti kualitasnya lebih bersih, higienis, tahan lama, dan non pestisida. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menghadapi situasi ketika harga bahan baku seperti nutrisi hidroponik atau perlengkapan mengalami kenaikan yang signifikan? Kita juga harus menaikkan harga jual sedikit demi sedikit. Yang pasti harga produksinya itu lebih kecil daripada harga jual untuk mencari keuntungan. Apakah ada strategi khusus untuk menghadapi produk sayur hidroponik yang kurang diminati konsumen? Bagaimana perusahaan mengatasi persaingan dengan produk serupa di pasar yang sedang berkembang pesat? Selain menjaga kualitas, kita menjaga kontinuitas ya, keberlanjutan. Jadi barang yang kita harus selalu ada. Kita pastikan kualitas dan keberlanjutan dalam permintaan konsumen itu kita usahakan selalu ada, agar konsumen itu percaya kepada perusahaan kita. Bagaimana perusahaan Anda mengelola biaya marginal terutama dalam hal pemakaian air, listrik, dan perlengkapan hidroponik? Bisa diulangi? Bagaimana perusahaan Anda mengelola biaya marginal terutama dalam hal pemakaian air, listrik, dan perlengkapan hidroponik? Kita selalu catat ya, dari setiap hari itu kita ada pembukuan, dari kita beli listrik, kita beli bahan baku, terus penjualan kita selalu catat setiap harinya. Jadi untuk kalkulasinya itu kita bisa tahu setiap 1 bulan sekali foto pembukuan. Bagaimana kebijakan pemerintah seperti kenaikan pajak atau perubahan regulasi agribisnis
memengaruhi operasional perusahaan hidroponik Anda? Saat ini kebijakan pemerintah belum terlalu berefek ya pada perusahaan kami, karena kita menentukan harga sendiri, pelanggan juga sesuai, jadi kita tidak ada belum ada efeknya dari kebijakan pemerintah. Soal terakhir, apakah ada contoh di mana kebijakan pemerintah memberikan peluang baru untuk pengembangan usaha hidroponik, misalnya melalui subsidi atau program pendukung agrikultur? Untuk saat ini dukungan pemerintah kepada petani hidroponik itu masih belum ada, karena saat ini fokus pemerintah itu lebih ke ketahanan pangan di pertanian konvensional, pemberian pupuk subsidi dan lain sebagainya itu masih fokusnya di pertanian yang ada di konvensional. Untuk hidroponik sendiri belum ada kebijakan khusus dari pemerintah. Baik, terima kasih banyak Bapak Ang atas penjelasannya yang sangat membantu. Informasi dari Bapak sangat berharga untuk tugas kami. Semoga usaha Bapak semakin sukses. Apakah Bapak berkenan jika kami meminta dokumentasi berupa foto bersama atau video sebagai bagian laporan dari kami? Terima kasih. ヒンメルってよく像作ってもらっているよね。でも一番の理由は君が未来で一人ぼっちにならないようにするため